Dan itu langsung berhasil teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang masih belum berhasil, jadi kalian masih punya peluang yang besar banget. Jadi kalian harus optimis, kalian harus semangat. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, kita bahas lagi program prakerja ya untuk update sampai dengan hari ini. Yaitu mengenai update seperti biasa, apakah ada kabar terbaru mengenai pembukaan gelombang 23. Kemudian juga solusi untuk teman-teman yang masih belum bisa mengisi data diri, terutama di bagian alamat yang selalu muncul keterangan tidak sesuai dengan data Dukcapil. Tapi ternyata teman-teman, sore ini itu sudah ketemu solusi konkretnya. Bahkan itu langsung berhasil teman-teman ketika teman kita ada yang menginfokan dan saya minta melakukan hal itu dan langsung berhasil. Bagaimana caranya? Kemudian juga kita melihat peluang kalian di tahun ini apakah besar ataukah kecil teman-teman. Kita akan bahas tuntas. Jadi seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe dan nggak mau tinggalin kartu prakerja, pastikan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Karena akan banyak info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga aplikasi yang menguntungkan juga berguna untuk teman-teman dapat income tambahan dari rumah, cukup dengan smartphone, bisa dapat uang tambahan teman-teman. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi sekarang hari Sabtu, tanggal 12 Februari, yang sudah hampir mencapai pertengahan bulan teman-teman ya. Dan emang hari Sabtu Minggu itu pun belum atau biasanya nggak ada pencairan insentif untuk teman-teman yang di gelombang sebelumnya. Nah, kemudian kita mulai dulu untuk update gelombang 23 teman-teman ya. Jadi saya cek pun, dan saya call CS pun, itu CS tidak bisa memberikan jawaban. Bahkan ketika saya tanyakan apakah di bulan Februari gelombang dibuka, mereka juga nggak bisa info. Dan masih sama teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalau kalian tanya CS, mungkin jawabannya emang seperti itu ya. Dia juga emang, kalau nggak ada info resmi, dia nggak mungkin juga menginfokan tanggal berapa. Jadi, kita tunggu saja, dan kita harus tetap optimis bahwa prakerja akan dibuka di bulan ini, di bulan Februari, teman-teman. Tapi entah, minggu kedua kah, minggu ketiga kah, minggu keempat kah, karena saya yakin ada beberapa alasan penyebab yang mungkin menyebabkan gelombang 23 belum dibuka. Contohnya misal nih, insentif, dan ternyata sampai sekarang itu masih banyak teman-teman insentifnya belum cair. Insentif keempatnya teman-teman. Karena emang ada teman juga yang emang baru sambung rekening, ada yang juga habis akun terblokir, akhirnya banyak yang delay. Saya nggak tahu apakah prakerja akan benar-benar menunggu sampai semua pencairan tuntas di gelombang sebelumnya, ataukah tetap sambil jalan insentif cairan sambil gelombang 23 dibuka. Itu satu teman-teman. Lalu yang kedua, kemarin baru habis selesai seminar ya mengenai hasil atau dampak dari program prakerja dalam penanganan COVID-19. Itu pun juga sudah cukup, ini teman-teman cukup panjang seminarnya, dan juga ada beberapa info menarik penting yang mungkin teman-teman ingin ketahui. Kalian bisa banget cek di siang kemarin, terus sudah saya ringkas, itu poin-poin pentingnya itu dalam 10 menit teman-teman. Jadi kalian nggak perlu nonton 2,5 jam lebih untuk seminarnya untuk dapat poin-poin penting dari seminar tersebut, seperti itu. Kemudian juga kemungkinan ketiga teman-teman, mungkin ada regulasi baru untuk pelatihan prakerja. Kan emang isunya agak rame ya untuk pelatihan offline dan juga online. Tapi dari kemarin seminarnya itu menginfokan sepertinya belum untuk yang offline teman-teman. Jikapun nanti nih ada yang offline, yang online pun juga pasti ada. Jadi buat teman-teman yang bingungan, Kak saya dari kampung nanti kalau offline ribet, kalian bisa ambil yang online kok. Karena masih ada dua opsi, yaitu opsi yang online dan juga offline. Jadi kalian nggak usah khawatir jika memang nanti ada pelatihan yang offline, kalian masih bisa ambil opsi yang online. Dan juga pun offline pun juga pasti tidak di semua daerah teman-teman ya. Hanya daerah kota besar saja mungkin yang bisa mengakses pelatihan offline, seperti itu. Jadi itu beberapa mungkin alasan yang kenapa membuat gelombang 23 belum dibuka, dan juga sistemnya mungkin juga belum terlalu optimal teman-teman. Jadi masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi kita bersabar aja. Kita tunggu terus kapankah gelombang 23 nanti yang sudah dibuka, pasti akan kita infokan, pasti akan diinfokan, dan juga pasti akan ada di Instagram prakerja. Jadi pastikan buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan, kalian please banget kalian subscribe channel ini, kalian nyalakan loncengnya, set all notif, biar nanti ada info prakerja, kalian dapat informasinya dan kalian bisa segera gabung gelombang teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, untuk berikutnya untuk kendala prakerja ya. Jadi paling banyak memang alamat teman-teman. Jadi ini tadi teman kita chat
dia menginfokan dan dia kirim foto yang nggak saya tampilkan. Dia sudah buat persis sama dengan di KTP. Namun dianggap tidak sudut capil. Lalu saya minta jangan dikasih RT RW, cukup 2 kata aja maksimal. Misal namanya Dusun Kertanegara. Kalian buat aja Dusun Kertanegara. Kalau nggak mau buat Dusun Kerta. Kalau nggak mau buat Dusun aja. Jadi RT RW nggak usah diisiin, langsung kabupaten, provinsinya di kolom di bawahnya. Jadi kalian pisah. Jadi jangan terlalu panjang di setiap kolomnya. Dan itu langsung berhasil teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang masih belum berhasil untuk kendala yang alamat tidak sudut capil, kalian bisa pakai cara ini. Dan jika berhasil, please kalian komen di bawah. Karena juga saya cek pun emang kayaknya kalau terlalu panjang emang nggak bisa. Malah kita nggak boleh detail jadinya. Jadi hanya 1-2 kata aja, lalu kalian buat di bawahnya mengenai provinsi, kotanya, seperti itu. Jadi kalian jadi nggak perlu juga untuk ganti device, karena pun dari Prakerja menginfokan servernya tidak ada problem, servernya tidak ada masalah. Tapi kenyataannya itu dia, kejadian ke banyak teman-teman. Jadi ini banyak banget yang terjadi di grup Telegram, ataupun juga di Facebook saya lihat. Dan juga buat teman-teman yang mau ikut grup Telegram Prakerja channel ini, bisa klik link di bawah ya. Di sana kalian bisa diskusi seputar Prakerja update-nya, dan ingat hanya Prakerja saja. Kalau emang ada yang ngebahas di luar Prakerja dan itu merugikan orang lain, saya tidak segan untuk kick kalian dari grup tersebut. Jadi kalian itu grup milik bersama, jadi kalian bisa diskusi bareng-bareng di sana, seperti itu. Jadi saya menyediakan wadah, dan kalian bisa saling share informasi dan saling berbagi informasi di sana, seperti itu. Ya. Nah, kemudian sekarang untuk teman-teman nih, peluang lolos ya. Kalau kita lihat teman-teman, dengan adanya banyak yang terkendala, banyak banget kendalanya. Jadi ada yang mulai dari mereka lupa emailnya kemarin apa, daftar prakerja, itu satu. Kemudian ada yang gagal terus update data diri, 2. Lalu ada yang mau daftar terkendala di alamat tidak sesuai dengan dukcapil. Yang ketiga, verifikasi KTP gagal terus. Yang berikutnya, verifikasi wajah juga gagal terus. Itu banyak yang sudah agak frustasi teman-teman. Jadi mereka beberapa itu akhirnya ya nggak melanjutkan. Itu bisa dibilang plus minus ya. Plusnya adalah jadi CNN kalian makin sedikit. Karena itulah saya bisa berpikir juga sekarang buat kalian nih yang sudah selesai verifikasi KTP, foto wajah, data diri, sudah sampai ingin bisa masuk dashboard dan tinggal menunggu lubang dibuka, kalian termasuk sudah beruntung dan tinggal beberapa tahapan lagi untuk kalian bisa lolos peluang prakerja. Karena kenapa? Karena ada banyak, saya yakin banyak banget teman-teman yang masih terkendala juga, yang mungkin nggak tahu channel ini, jadi mereka nggak tahu juga solusi update-nya. Jadi kalian beruntung banget menurut saya. Kalian sudah sampai ke tahap itu, kalian tinggal menunggu gelombang dibuka, dan kalian tinggal klik gabung gelombang, dan menunggu seleksi. Kalau yang lain, saya yakin masih banyak yang stuck, dan mereka mungkin juga nggak tahu solusinya gimana, kan mereka akan biarkan akunnya, otomatis mereka nggak bisa gabung gelombang prakerja. Otomatis peluang kalian yang harusnya itu ada jutaan orang yang punya akun prakerja, tapi nggak semua itu daftar gelombang teman-teman, atau gabung gelombang. Jadi kalian masih punya peluang yang besar banget. Jadi kalian harus optimis, kalian harus semangat. Jadi kalian tetap harus berusaha sampai akun kalian tuh bisa masuk ke dashboard dan nanti bisa gabung gelombang. Seperti itu. Jadi plusnya bisa dibilang ya itu, minusnya ya jadinya mereka nggak bisa memaksimalkan peluang mereka, sementara mereka karena emang prakerja itu kan juga terbatas, jadi hanya bisa sekali seumur hidup. Jadi kalau memang mereka nggak manfaatin, mereka stuck di sana aja, mereka nggak akan lagi dapat peluang untuk daftar dan juga dapat bantuan dari program prakerja ini teman, seperti itu. Jadi buat kalian, beruntunglah dan semangatlah kalian. Buat teman-teman pun yang bantu teman-teman yang lain, jangan putus semangat, jangan hilang asa. Kalian harus tetap fokus, niatnya pun juga baik membantu ya, karena emang juga banyak yang terkendala dari handphone, mereka juga mungkin gaptek, jadi kita bisa bantu mereka dengan tanda kutip menjadi joki membantu mereka program prakerja. Saya nggak menyalahkan, yang penting kalian sudah izin ke yang punya KTP bahwa memang kalian yang bantu, setelah itu kalian serah kalian, mungkin dapatan apapun itu tergantung dari kalian masing-masing, seperti itu ya. Jadi itu prakerja nggak banyak teman-teman, dan juga untuk gelombang 23 ya, dari berita pun emang belum ada kabar lagi. Jadi kita tunggu aja, dan untuk solusi KTP atau alamat dukcapil kalian bisa singkat agar bisa berhasil. Lalu juga problem yang 30.000 MS atau apa itu pun juga sistem prakerja. Kalian bisa nanti tinggal sign out ulang lagi, nanti kalian login lagi, nanti bisa akan normal lagi kok, seperti itu. Ya. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jadi buat yang suka silakan kalian like, kalian komen dan juga share info ini agar bisa membantu
yang lain. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aaron Agus dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!